Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Yula Dwi Latifah dengan NIM 106200082. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan 5 sudut pandang dari gigi molar pertama, kedua, dan ketiga rahang bawah. Baik, kita mulai dari gigi molar pertama bawah. Di sini merupakan gigi bawah ke-6 kiri dan kanan median line, mempunyai 5 cups, yaitu cup mesiobukal, cup distobukal, cups distal, cup distolingual, dan cup mesiolingual. Kemudian mempunyai 2 akar, yaitu mesial dan distal. Mempunyai 3 orifis, yaitu mesiobukal pada akar mesial, mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Kemudian kita lihat dari sudut pandang bukal. Di sini 5 cupsnya terlihat semua. Kemudian ada 2 groove, yaitu antara cup mesiobukal dan cup distobukal, yaitu mesiobukal developmental groove, dan ada antara cup distobukal dan cups bukal, distobukal developmental groove. Kemudian terdapat 3 orifis, yaitu 1 mesial bukal pada akar mesial, kemudian mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Kemudian bagian distal cupsnya lebih pendek daripada mesiobukal cups, kemudian akarnya membelok ke distal. Kita lihat dari sudut pandang lingual. Di sini terlihat 2 cups. Kemudian cups mesiolingual lebih besar daripada cups distolingual. Antara 2 cups dipisahkan oleh lingual developmental groove, kemudian akar mengecil ke lingual. Kita lanjut ke sudut pandang mesial. Di sini terlihat 2 cups, yaitu cups mesiobukal dan cups mesiolingual. Kemudian terlihat 1 akar mesial yang lebar dan panjang daripada akar distal. Kemudian mesial marginal ridge-nya lebih tinggi daripada distal marginal ridge. Terdapat mesial developmental depression pada akar, dan bagian terlebar permukaan bukal dekat serviks kurang lebih 1 mm. Kita lihat dari sudut pandang distal. Di sini terlihat 5 cups. Distal cups terletak lebih ke arah bukal. Kemudian akar mesial terlihat sedikit. Pada sudut pandang oklusal ini terdapat 5 cups, mempunyai 4 groove, yaitu central groove, lingual groove, mesiobukal groove, dan distobukal groove, dan terdapat pit. Kita lanjut ke gigi molar kedua rahang bawah. Ini merupakan gigi bawah ke-7 kiri dan kanan median line, mempunyai 4 cups, cups mesiobukal, cups distobukal, cups distolingual, dan cups mesiolingual. Mempunyai 2 akar, yaitu mesial dan distal, dan terdapat 3 orifis, mesiobukal pada akar mesial, mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Kita lihat dari sudut pandang bukal. Di sini terlihat 4 cups. Kemudian cups lingual runcing dan tinggi. Kemudian terdapat 2 akar, tidak menyebar dan membelok ke distal. Kemudian dari sudut pandang lingual terlihat 2 cups, cups mesiolingual dan cups distolingual, dan terlihat 2 akar. Dari sudut pandang mesial, di sini terlihat 1 akar, 1 akar yang lebar. Kemudian mesial marginal ridge-nya lebih tinggi dari distal marginal ridge. Terdapat mesial developmental depression pada akar. Kemudian bagian terlebar permukaan lingual pada pertengahan, bagian terlebar permukaan bukal dekat serviks. Kemudian dari pandang distal, di sini terlihat 4 cups. Akar mesial terlihat sedikit. Dari sudut pandang oklusal, sisi mesial lebih lebar dari sisi distal. Jarak mesiodistal hampir sama dengan jarak bukal lingual. Kemudian terlihat 4 cups yang sama besar dan banyak groove-groove tambahan. Akhir ada gigi molar ketiga rahang bawah. Ini merupakan gigi bawah ke-8 kiri dan kanan median line. Gigi ini bervariasi dalam bentuk, yaitu ada 4 cups, 5 atau lebih. Kemudian akarnya berimpit, pendek, membelah ke distal. Kadang-kadang mempunyai akar seperti
Baik, kita lanjut ke gigi molar ketiga rahang bawah. Di sini kita lihat dari sudut pandang bukal. Di sini mahkota besar, akarnya kecil, akarnya sering berimpit tapi kadang-kadang menyebar. Kemudian kapsnya pendek dan bulat. Kemudian dari sudut pandang lingual, akarnya membelok ke distal. Dari sudut pandang mesial, di sini akarnya terlihat pendek, dan dari sudut pandang distal mirip seperti sudut pandangnya mesial, tapi akar mesialnya terlihat sedikit dan akarnya membelok ke distal. Dari sudut pandang oklusal, di sini banyak fisur-fisur tambahan sehingga kaps tidak jelas, kemudian outline-nya lebih membulat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.